Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua para sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Dan malam hari ini saya akan coba memberikan sedikit tutorial ya, atau yang namanya penjelasan. Karena di akhir-akhir ini banyak sekali dari teman-teman dan sahabat juga banyak yang menanyakan ya, Bang, bagaimana sih caranya mengetahui atau mengetes minyak yang asli dan yang palsu, atau yang berhodam atau yang tidak. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan akan mengarahkan bagaimana sih caranya untuk mengetes minyak-minyak yang bertuah atau yang minyak yang dibilang orang berhodam ya. Nah, jadi di sini saya akan kasih tahu bagaimana caranya untuk orang yang awam ya, orang yang nggak ngerti lah istilahnya. Oke teman-teman, namun sebelum saya terangin dulu di sini, jangan lupa untuk teman-teman semua untuk like, share, dan subscribe ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan untuk kedepannya semoga apa yang saya sampaikan mungkin masih banyak teman-teman sebetulnya, dan mudah-mudahan nanti di setiap video saya akan ceritakan semua tentang minyak-minyak Kalimantan ya, dan semua akan saya jelaskan satu persatu. Oke teman-teman, mungkin kita mulai aja. Oke, di sini saya sudah sediakan ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin yang awam ya, yang nggak ngerti. Nah, jadi sini saya terangin dulu sedikit. Biasanya sih kalau orang yang bisa merasakan energi ataupun semacam yang apa ya, kalau bilang orang sih yang sudah biasa lah ya. Kadang-kadang itu mereka hanya merasakan dari telapak tangan nih ya teman-teman, dari telapak tangan sini. Nah, di sini. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mau tahu bagaimana caranya ngetes minyak yang asli atau yang palsu ya, caranya ini hanya satu contoh aja teman-teman. Ini anggap aja ini apa, piring ya, ya memang piring sih ya. Jadi, dan yang kedua di sini, kalau teman-teman nggak punya apa namanya, nggak ada kembang, teman-teman bisa juga menggunakan beras kuning ya, itu yang pertama. Nah teman-teman sediain gini ya, namanya kalau di Kalimantan beras kuning ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua lagi adalah jarum ya, jarum. Namun benang ini sebenarnya harusnya hitam ya teman-teman, tapi karena saya tidak ada benang hitam jadi saya pakai benang putih aja, karena hanya untuk teman-teman aja supaya paham. Ini untuk orang yang awam ya, nggak ngerti ya. Nah, ini benang teman-teman. Yuk, susah. Nah, benang seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi seperti orang mau jahit tuh teman-teman, mau jahit baju. Oke, itu yang kedua ya, beras kuning dan jarum. Nah, yang ketiga teman-teman, usahakan botolnya diikat seperti ini ya teman-teman. Nah, saya anggap aja ini minyaknya dan ini jarum ya. Jadi nanti kita megangnya di ujung ini teman-teman, di ujung sini ya. Nah, seperti ini ya megangnya. Bisa lihat, nah, seperti ini ya, seperti orang mancing teman-teman. Nah, jadi seperti itu, tergantung ya. Itu yang kedua. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman. Beras kuning, kalau beras kuning nggak punya teman-teman bisa pakai kembang ya, pakai kembang 7 rupa, pakai kembang 7 rupa juga bisa. Nah, ini sebenarnya piringnya ada dua teman-teman, cuman adanya cuman piring ini aja. Jadi anggap aja nih beras kuningnya ya sudah ada. Oke, jarum. Dan yang ketiga teman-teman, kalau bisa sih
biasa kalau kita ya di Kalimantan tuh kita cari apa sih kalau untuk ngerabun tuh prapen ya namanya. Nah prapen teman-teman, prapen mungkin terserah itu mungkin yang dari keramik atau apa ya. Biasanya kalau di setiap suku-suku itu pasti punya ya, kalau ada acara ritual atau apa ya itu pasti ada. Nah usahakan teman agak besar piringnya, agak besar tempatnya itu. Jadi di sini biasa dikasih arang ya, dikasih arang kelilingan gini. Nah setelah itu teman-teman gunakan pakai ini menyan putih ya. Jadi menyan putih yang taburan teman-teman, bukan yang seperti ini ya teman-teman, bukan dupa begini. Kalau ini nggak ngefek, nggak ngereflek dia. Dupa seperti ini atau juga yang dupa seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen nyoba jangan pakai dupa yang begini, harus pakai yang kemenyan. Pokoknya dua macam nih teman-teman, sama aja. Nah, ini dupa ini atau dupa ini itu nggak bisa. Jadi harus menggunakan menyan putih ya, atau kayu gaharu. Nah itu teman-teman. Jadi karena tadi nasi kuning beras kuningnya saya taruh sana ya, karena piring cuma satu. Jadi anggap aja ini prapen, teman-teman gandeng aja. Jadi di sini beras kuningnya ya, piring beras kuning tadi. Nah, piring beras kuning, dan di sini prapennya teman-teman. Nah, jadi gimana caranya mengetahui? Nah teman-teman jadi teman-teman setelah prapen tersebut sudah di ini ya, sudah ditaruhin kemenyan atau kayu gaharu ya kalau punya. Nah teman-teman angkat aja seperti ini ya, angkat seperti ini, angkat seperti ini ya. Nah usahakan minyak tersebut nggak boleh goyang ya teman-teman. Nah nggak boleh goyang, lalu pegang begini. Usahakan tangan temennya diem ya, nggak boleh bergerak, nggak boleh disengaja digerak. Nah jadi harus didiamin aja ya, didiamkan seperti ini, dan sambil dirabun ya, dikasih dupa-dupanya. Jadi dirabun ya teman-teman, dirabun seperti ini. Nah nanti di sini akan ketahuan teman-teman, kalau memang minyak itu memiliki hodam ataupun memiliki energi yang kuat, maka nanti botol tersebut akan bergerak sendiri teman-teman. Dia akan memutar seperti ini ya, saya kasih contoh. Nah dia akan bergoyang teman-teman, itu tanpa teman-teman gerakin ya. Makanya saya bilang usahakan teman-teman diam, pertahankan, jangan sengaja dengan digoyang, maksudnya jangan digoyang dengan sengaja, jangan. Nah melakukan ini juga harus di ruangan yang tertutup, bukan di tempat di luar yang banyak angin ya teman-teman. Jadi harus di kamar atau di mana, di tempat yang tertutup, tidak ada angin, tidak ada udara ya. Nah jadi nanti untuk orang awam, untuk yang nggak ngerti, kita cuma bilang, wahai penunggu minyak yang saya pegang, saya perintahkan kamu berputar jika kamu memang ada kodamnya. Itu aja sebutin, udah. Lalu perintahkan, coba kamu berputar keliling gitu. Atau terserah deh, mau dibilang maju mundur juga bisa, tapi yang lebih bagus putari piringnya, itu lebih baik. Nah nanti teman-teman jangan mutar seperti ini. Nah terus nanti semakin dia berputar semakin kencang teman-teman. Itu teman-teman usahakan diem aja, jangan digerak-gerakin, cuman suruh perintah aja, suruh dia muter. Nanti seperti ini teman-teman, dia akan muter terus sampai mengikuti lingkaran piring tersebut. Nah jadi seperti itu teman-teman. Ini untuk teman-teman yang awam ya, yang nggak paham, yang nggak ngerti. Nah jadi caranya cuma itu teman-teman, kalau mau mengetahui minyak itu ada hodamnya atau tidak ya teman-teman. Jadi itu aja mungkin. Usahakan teman-teman ya, kalau nggak punya kembang ya, bisa pakai beras kuning ya. Jadi ingat aja, sediain beras kuning yang dibuat yang pakai kunyit itu,
Nah, beras kuning, terus taruh di piring begini. Dan yang kedua lagi prapen. Mungkin teman-teman paham ya, udah ya, prapen. Dan juga menggunakannya bukan pakai dupa begini ya, ini nggak bisa. Atau dupa begini, ini nggak bisa. Jadi harus pakai kemenyan putih. Harus pakai kemenyan putih kalau mau nyoba itu, kalau mau tahu ya. Tapi kalau yang sudah paham sih, mungkin mereka biasanya dipegang begini aja. Kalau mereka yang sudah paham, dipegang begini aja, udah paham, udah bisa ngerasain gitu. Sini ada energi seperti apa ya, kayak model terkadang terasa panas atau dingin atau seperti kesemutan, itu ada teman-teman yang kita rasakan di sini, atau seperti gatal-gatal gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu kalau orang yang sudah biasa. Tapi kalau untuk orang yang awam ya seperti ini tadilah caranya teman-teman. Nah, jadi itulah jawabannya teman-teman. Banyak teman-teman yang nanya ya, gimana sih bang, buat nanya gimana sih cara mengetahui minyak yang asli atau yang palsu. Ya ini sudah jawabannya teman-teman. Nah, saya buatkan videonya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah paham ya apa yang saya jelaskan di sini. Jadi kalau tidak punya kembang teman ya, bisa pakai beras kuning. Tapi kalau tidak punya beras kuning ya pakai kembang juga aja cukup. Mending kembangnya ditaruh di piring seperti ini ya. Piringnya nggak masalah sih kalau untuk kembangnya aja, piringnya kecil juga nggak apa-apa, yang penting ada kembangnya 7 rupa ya. Kembangnya 7 rupa, nggak boleh kurang, harus 7 rupa, 7 macam kembang ya. Dan yang kedua lagi prapennya nggak boleh kecil teman-teman, lepekan aja harus besar. Kalau bisa sekeliling ini ya, nah sebesar ini. Jadi usahakan teman pegang begini. Kalau memang begini goyang-goyang, teman-teman bisa. Ini saya kasih contoh ya, seperti ini. Nah, seperti ini, tahan. Nah, kalau begini, ini nggak bakal goyang teman-teman. Pegang aja begini. Kalau memang teman-teman ragu, nanti dikira ini gara-gara tergoyang, jadi minyaknya bisa mutar sendiri. Enggak. Jadi pastikan, yakinkan tahan ini tidak boleh goyang. Posisinya seperti ini ya, jongkok aja. Nah, tahan seperti ini. Baru perintahin tuh, saya perintahkan kamu berputar kelilingi prapen tuh. Nah seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman sudah jelas ya, sudah paham. Oke, mungkin saya cukup sampai di sini aja dulu. Cara ngetes minyak yang ada hodamnya atau tidak, mungkin di video-video yang akan berikut nanti mungkin ada cara-cara yang lain lagi ya, yang saya akan jelaskan di video selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja dulu. Saya ucapkan untuk teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.